Halo semuanya, saya Kezilika Busrubati dengan NIM 1020225011. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai uji statistik, uji regresi sederhana, dan uji regresi ganda. Adapun latar belakangnya yaitu dalam penelitian, peneliti sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah lama belajar dapat meningkatkan nilai ujian mahasiswa, apakah tingkat pendidikan memengaruhi pendapatan seseorang, atau apakah pola makan dan aktivitas fisik berpengaruh terhadap status kesehatan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, diperlakukan suatu metode analisis statistik yang mampu menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel secara ilmiah. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain mengetahui hubungan, analisis regresi juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Pengertian analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui analisis regresi, peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, menentukan arah hubungan yang terjadi, mengukur besarnya pengaruh yang diberikan, membuat prediksi terhadap variabel dependen, mengetahui faktor yang paling dominan memengaruhi suatu kejadian. Contohnya, variabel X sama dengan lama belajar, variabel Y sama dengan nilai ujian. Melalui analisis regresi dapat diketahui apakah lama belajar benar-benar memengaruhi nilai ujian dan seberapa besar pengaruh tersebut. Pengertian uji regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh suatu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Regresi sederhana digunakan ketika peneliti hanya memiliki satu faktor yang diduga memengaruhi hasil penelitian. Contohnya, lama belajar terhadap nilai ujian, tinggi badan terhadap berat badan, lama kerja terhadap produktivitas, dan juga usia terhadap tekanan darah. Analisis ini membantu peneliti memahami apakah perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan pada variabel Y. Adapun tujuan uji regresi sederhana antara lain yang pertama, mengetahui adanya pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat, menentukan arah hubungan antara kedua variabel, mengukur besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, membantu membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penelitian. Misalnya, seorang dosen ingin mengetahui apakah peningkatan jam belajar mahasiswa dapat meningkatkan nilai ujian. Regresi sederhana dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan adapun manfaat uji regresi sederhana yaitu membantu peneliti memahami hubungan antar variabel, mempermudah proses analisis data penelitian, membantu dalam membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia, memberikan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan, digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang kesehatan, regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh usia terhadap tekanan darah pasien. Dalam bidang pendidikan, regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh lama belajar terhadap prestasi akademik. Adapun rumus regresi sederhana, Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Makna koefisien regresi jika B positif, semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi nilai Y. Jika B negatif, semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai Y. Adapun syarat uji regresi sederhana yaitu sebelum melakukan analisis regresi sederhana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang antaranya berikut. 1. Data berskala interval atau rasio, data berdistribusi normal, hubungan antara variabel bersifat linear, tidak terdapat outlier yang ekstrim, data diperoleh secara independen. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil analisis dapat menjadi kurang akurat.
Langkah-langkah uji regresi sederhana: menentukan variabel X dan Y, mengumpulkan data penelitian, melakukan uji normalitas, melakukan uji linearitas, menginput data ke software statistik, menjalankan analisis regresi, melihat nilai signifikansi, menarik kesimpulan penelitian. Pengertian uji regresi ganda. Regresi ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Regresi ganda digunakan ketika suatu kejadian dipengaruhi oleh banyak faktor secara bersamaan. Contohnya umur, pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan berobat, pola makan dan aktivitas fisik terhadap status gizi, motivasi belajar dan disiplin terhadap prestasi akademik. Regresi ganda memberikan gambaran yang lebih lengkap karena mempertimbangkan lebih dari satu faktor. Adapun tujuan uji regresi ganda yang pertama, mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, mengetahui faktor yang paling dominan memengaruhi variabel terikat, mengukur kontribusi masing-masing variabel bebas, membuat model prediksi yang lebih akurat, membantu peneliti memahami fenomena yang kompleks. Manfaat uji regresi ganda antara lain mampu menganalisis banyak faktor sekaligus, memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif, membantu menentukan faktor yang paling berpengaruh, meningkatkan ketepatan prediksi penelitian, banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan epidemiologi. Contohnya, peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Faktor yang dianalisis meliputi usia, berat badan, aktivitas fisik, dan juga pola makan. Adapun rumus regresi ganda antara lain Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah Bn Xn. Keterangannya Y sama dengan variabel dependen, A sama dengan konstanta, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi, X1, X2, X3 sama dengan variabel independen. Rumus ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Syarat uji regresi ganda antara lain sebagai berikut. Multikolinearitas antar variabel bebas tidak memiliki kolerasi yang terlalu tinggi. Heteroskedasititas varians residual harus kontans. Autokolerasi residual tidak saling berhubungan. Linearitas hubungan antara variabel bebas dan terkait harus linear. Uji T dan uji F dalam regresi ganda. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial. Contohnya, apakah usia berpengaruh terhadap tekanan darah. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan. Contohnya, apakah usia, berat badan, dan aktivitas fisik secara bersama-sama mempengaruhi tekanan darah. Adapun teori yang pertama yaitu analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Regresi sederhana digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Sedangkan regresi ganda digunakan apabila terdapat dua atau lebih variabel independen yang memengaruhi satu variabel dependen. Melalui analisis regresi, peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh, arah hubungan, serta besarnya pengaruh yang terjadi antar variabel. Adapun teori yang kedua, teori uji regresi sederhana dan uji regresi ganda. Uji regresi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, sedangkan regresi ganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Melalui analisis regresi, peneliti dapat mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel, arah hubungan yang terjadi, serta membuat prediksi berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, uji regresi sering digunakan dalam penelitian untuk membantu menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena yang diteliti. Adapun soal kasus yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian mahasiswa. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan nilai signifikansi 0,002. Kesimpulan yang tepat adalah jawaban yang tepat yaitu B, ada pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian.
Penjelasannya, nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan terdapat pengaruh signifikan lama belajar terhadap nilai ujian. Soal kasus kedua, seorang peneliti meneliti pengaruh usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan berobat. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,001. Kesimpulan yang tepat adalah maka jawaban yang tepat yaitu D. Ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan berobat. Karena nilai signifikansi 0,01 lebih besar dari 0,05, maka seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan berobat. Soal kasus yang ketiga, pada hasil regresi ganda diperoleh nilai R sebesar 0,75. Apa arti hasil tersebut? Jawaban yang tepat yaitu C. Variabel bebas menjelaskan 75% variasi Y. Penjelasannya nilai R kuadrat sama dengan 0,75 menunjukkan bahwa 75% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 25% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu uji regresi sederhana dan uji regresi ganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi sederhana digunakan ketika hanya terdapat satu variabel bebas, sedangkan regresi ganda digunakan ketika dua atau lebih variabel bebas. Oleh karena itu, analisis regresi menjadi salah satu metode yang penting dalam penelitian karena membantu menghasilkan informasi yang objektif dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Sekian materi yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih.